kita tadi punya 3 rekomendasi ya. Yang pertama, sini, saya temenin. Jadi kita dari hasil rapat sekaligus gelar tadi ada 3 rekomendasi. Yang pertama bahwa dari 4 desa yang kita laksanakan pemeriksaan klarifikasi, bahwa kita sepakat bersama melihat paparan dari anggota yang laksanakan klarifikasi tersebut tidak ditemukan 2 unsur yang bisa menjerat dari permasalahan-permasalahan yang viral kemarin. Kemudian yang kedua, dari hasil kesepakatan kita bahwa dari keempat kepala desa itu kita akan melaksanakan, kita serahkan ke inspektorat untuk dilaksanakan pembinaan. Nanti dari inspektorat akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk konsep atau cara pembinaannya seperti apa nanti yang tentukan dari inspektorat. Kemudian yang ketiga, dari permasalahan ini kita bisa simpulkan bahwa data penerima bantuan sosial yang ada di daerah itu belum valid lah menurut saya, masih banyak kurang, sehingga perlu dilaksanakan rakor tingkat desa, kemudian dilanjutkan data tersebut ke kabupaten dan didorong untuk ke Kementerian Sosial sehingga tidak ada lagi permasalahan tersebut. Mungkin itu. Dan yang keempat ya, kita sepakat nanti di bulan Oktober sampai Desember nanti kan ada pemberian bantuan sosial lagi. Nanti kita akan melaksanakan monef di 5 lokasi nanti yang akan ditentukan dari Satgas Deteksi nanti. Nah, desa-desa mana yang ada potensi untuk sama seperti kemarin-kemarin. Nanti kita akan turun, Satgas akan turun untuk melaksanakan pengawasan, kemudian pembinaan juga. Artinya permasalahan inti dari beberapa persoalan soal dugaan pungli itu muncul karena tidak validnya data penerima bantuan miskin. Iya, karena di satu desa itu, desa yang di Jepon ya, Sumur Boto itu kan ada kesepakatan dari perangkat desa, kemudian juga di sana hadir juga beberapa tokoh desa, karena tidak semuanya terima, akhirnya kan mereka kesepakatan sendiri untuk subsidi masyarakat yang tidak menerima. Kemudian saya rasa gini, kalau memang masyarakat yang terima itu memang dia orang tidak mampu sama sekali, dia nggak bakalan nyumbang yuran, ya kan? Karena dia kekurangan juga. Untuk berapa sih 900.000 cukup nggak untuk 3 bulan pun nggak cukup kan? Toh dia ngasih lagi, berarti kan dia masih mampu. Nah, ini harus kita benahi kembali data-data tersebut. Karena setiap tahun pasti akan berubah. Ada yang dulunya mapan jadi miskin, kemudian kembali lagi ada juga yang dari miskin bisa mapan. Ya makanya harus terus diupdate. Dan ada temuan lapangan, misal data yang dipakai di beberapa desa, case tadi, itu tahun berapa? Ada nggak temuan? Misal sudah 5 tahun yang lalu atau berapa? Soalnya kemarin kan dari Pak Jason sendiri sekarang gini, tadi juga ada penerima itu dari tahun 2021, berarti dia udah 2 tahun dong dia terima yang sama. Berarti kan bisa, harusnya kan direvisi kembali untuk data-data tersebut. Kalau enggak ya akan terjadi seperti ini lagi gitu. Dan terus kejadian video viral yang di daerah Keser dan itu menurut dari penyidik sendiri uang itu sebenarnya untuk apa, dan mungkin bisa dijelaskan? Nah, jadi sampai dengan hasil klarifikasi kemarin itu untuk musola
Dan kemarin memang sudah ditunjukkan kepada dari kepala desa sudah menunjukkan ke saya dengan Pak Bupati rencana akan dibangun musola itu sudah ada. Tapi baru dalam bentuk apa itu namanya ya, masih fondasi. Dan uang yang terkumpul kemarin sekitar 14 itu belum terpakai. Terus yang kalau yang potongan RT 200 ke RT untuk RT itu dan kalau untuk RT itu kan tadi sudah dijelaskan oleh para anggota yang melaksanakan klarifikasi itu ada yang kebutuhan untuk kursi bahkan sudah dibeli, tapi karena ada viral kemarin akhirnya mereka mengembalikan. Pada intinya dari beberapa desa itu intinya bukan untuk kepentingan pribadi. Pada prinsipnya ada yang untuk subsidi silang kepada yang belum menerima, ada juga yang untuk sarana prasarana untuk desa, ada untuk RT juga sarana prasarana, ada juga yang di Randu itu untuk posyandu. Tapi sesuai aturan itu diperbolehkan, Dan? Sebenarnya nggak boleh. Namanya anggaran itu sudah sesuai peruntukan, nggak boleh. Tetapi kita kembali lagi seperti yang disampaikan tadi Pak Kasih Intel, kan dasar hukumnya kita harus menetapkan seseorang itu menjadi tersangka itu kan harus ada memenuhi dua alat bukti. Tetapi kita melihat dari unsur-unsur pasal itu dari itu tidak tercukupi lah, sehingga kami merekomendasikan untuk melakukan pembinaan. Berarti secara sanksi dari hanya pembinaan dari inspektorat itu aja ya? Nanti bentuk pembinaannya seperti apa nanti akan dikoordinasi dengan dinas-dinas terkait. ini termasuk restorasi justice itu juga ya? Belum Mas, kalau restorasi kan sudah tetapkan. sudah kita tetapkan baru kita restorasi karena